Hai, selamat datang di Berbagi Cerita bersama kami Yuyu dan Indra. Halo, hari ini kita akan dengar cerita dari seorang teman. Ceritanya apa, dia siapa, apa yang dia ceritakan, kita panggil aja dia. Hai Ono. Halo Ono. Halo. Halo Indra. Jadi teman-teman, Ono ini adalah teman saya dan teman Yuyu. Dulu kami ketemu pertama kali di Balikpapan, ya No ya? Ya. Tapi sekarang Ono udah balik ke Jakarta, ke Tangsel sih, Tangsel ya? Iya, Tangsel. Gitu. Nah, kali ini Ono pengen cerita tentang sesuatu yang dia sukai. Yang dulu dia sukai, sekarang dia sukai, dan kayaknya sampai besok-besok juga masih dia sukai. Apa itu? Kita dengar cerita dari Ono habis yang satu ini. Ya. Ono, aku Yes. Yuyu tuh kenal Ono kerja di bagian komunikasi, ya kan? Tapi aku kasih tahu Yuyu, suatu ketika, aku tuh lagi googling, terus aku tuh menemukan sebuah blognya Ono. Nah, di situ aku tuh baru tahu ternyata Ariono ini, teman kita ini dulunya sebelum kerja di bagian komunikasi yang kita kenal, itu pernah jadi penyiar radio. Gitu. Nah, aku jadi penasaran nih, No, karena aku banyak banget soalnya tulisan di blog itu banyak banget, jadi belum selesai aku bacanya. Jadi aku pengen tanya, apa sih yang bikin Ono akhirnya pengen jadi penyiar radio? Awal-awalnya dulu ceritanya gimana, No? Ya, gue tuh kan pendengar radio dari zaman SD kali ya. Karena gue bernasib anak yang rumahnya dan sekolahnya jauh gitu. Jadi pagi-pagi harus dianterin bokap. Nah, di perjalanan itu zaman dulu tuh dengerinnya Prambors. Nah, disitulah gue mulai mengenali ada profesi namanya penyiar radio. Kok kayaknya enak tuh ngobrol-ngobrol doang di pagi-pagi. Zaman itu tuh penyiarnya mungkin nggak SD awal ya, tapi udah SD akhir gitu ya. Gue udah mulai dengerin radio. Itu namanya Aryono Arifin dan Becky Tumewu. Jadi ketika namanya sama tuh gue yang kayak, wah ini personifikasi gue nih gitu. Oke. Menarik. Terus dan radio itu kan kayak theater of mind gitu. Jadi gue tuh dulu kan nggak tahu Becky sama Ari itu bentukannya kayak gimana gitu. Jadi ketika mereka menceritakan sosok yang ada di depannya, ini si Ari ini orangnya kayak gini, Becky ini orang kayak gini. Ya itu membentuk sosok orang yang ada di kepala gue nih orangnya kayak gini. Yang ternyata menariknya itu dua-duanya jauh dari bayangan gue gitu. Yang ketika suara itu membentuk personifikasi orang yang berbeda dengan wujud yang akhirnya gue temuin mereka pernah nge-MC di mall atau apalah gitu. Sama halnya dulu kan memang referensi radio juga nggak banyak gitu ya Indra ya sama Yuyu kalau di Jakarta dulu. Ada satu yang gue suka banget suaranya itu Fla. Kalau lo tahu Fla-nya band gue lupa namanya. Nah itu tuh bayangan gue tuh orangnya tuh imut, lucu, cantik gitu. Terus pas ketemu ya dia punya karakter, dia unik banget gitu si Fly itu kan dengan anting yang banyak di kupingnya gitu. Jadi gue yang wah gila nih ya suara bisa bisa bikin orang punya personifikasi sosok yang itu. Nah, dari situ emang gue kayak pengen nyoba nih gitu. Tapi gue tahu kekurangan gue. Gue tuh orangnya pemalu. Nggak bisa tampil di depan umum gitu. Maksudnya zaman SD, zaman SMP. Sampai akhirnya gue melihat satu pengumuman di koran. Jadi zaman itu ada pembukaan lowongan di MRA Media.
gede-gedean gitu. Dulu kan Emera Media tuh grupnya uh, Hard Rock FM, kemudian Trax FM dan lain-lain lah. Gue daftar di dua karena ada dua posisi, yaitu produser sama penyiar. Karena cuma dua itu yang boleh apa istilahnya? Kalau lo masih kuliah lo boleh daftar. Ini udah masuk zaman kuliah nih gitu. Jadi cuma di situ, sebenarnya yang lainnya udah lulusan S1 lah gitu. Jadi ya udahlah gue iseng gue kirim ya nggak iseng sih, mengirim dengan harapan tentu aja gitu ya. Tapi syukur-syukur dipanggil 1 tahun kemudian, which is pas gue udah lupa juga gitu dengan keinginan gue itu. Pertama gue dipanggil di Trax sebagai produser. Nah di situ bukan jadi penyiar nih kan, gue disuruh bikin semacam kreativitas dan gue disuruh nyanyi satu lagu rap yang even gue nggak hafal liriknya gitu. Jadi gue fail. Ini tesnya maksudnya ya? Ya, di tesnya. Oke. Dia tesnya tuh seberapa jauh lo kenal lagu-lagu di sini gitu. Oh, oke. Terus apa namanya? Dan interview itu berdua gitu. Sementara yang satu yang anak ya Trax ya, karakternya itu kan anak muda banget gitu. Sementara gue kan lebih yang nggak cuawaan gitu. Jadi akhirnya si cewek ini gue lupa namanya siapa yang masuk lah gitu. Karena dia bisa nge-rap, dia bisa mempersonifikasikan lagu-lagu yang ya Trax itu kan lagunya cukup banyak gitu. Ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah 6 bulan kemudian, karena gue ingat termin waktunya, 6 bulan kemudian radio saudaranya Trax FM ini manggil gue, namanya iRadio. Jadi lagu Indonesia semua. Untungnya emang gue lumayan lah gitu untuk ngapalin lagu itu cepet gitu. Jadi akhirnya pas di tes itu tuh kayak entah emang rezeki gue kali ya. Maksudnya mereka tuh udah bergelombang nyari penyiar, nggak dapet yang cocok gitu, kayak baru ada 1 orang doang gitu. Sementara di angkatan itu perlu 3 orang lah gitu untuk mengisi vacant penyiar. Kayaknya gue sih mungkin bukan yang terbaik, tapi ya udahlah dimasukin aja dulu gitu. Daripada kagak ada ya. Daripada kagak ada gitu. Karena waktu tes gue bagus di baca berita. Jadi mereka punya segmen baca berita lah gitu. Sebenarnya untuk jadi penyiar katanya gue nggak cocok gitu. Tapi buat baca berita masih oke lah, kita masukin aja dulu gitu. Itu cerita di baliknya setelah gue masuk dan tahu. Ya gitulah ceritanya, akhirnya gue kecemplung lah, bukan kecemplung di dunia radio. Ya kejamnya dunia radio tuh lumayan karena salah satunya awal-awal cerita sedikit. Itu kan grup radionya MRA itu yang awal-awal dikelola sama, maksudnya masih dihandle sama Mutia Kasim. Jadi Mukas itu kan lulusan Prambors, terus galak ya, judes lah gitu. Dia yang ngebentuk para karakter radio ini. Dia ada satu cerita di mana gue sih nggak pernah ketemu langsung sama Mukas pada waktu gue training. Diceritain nih, kalau misalnya ada penyiar yang salah ngomong, ini kan kita masih latihan terus sebulan 2 bulan tuh masih latihan, nggak masuk studio. Jadi ada ruangan rekaman, ada ruangan studio, itu di sebelah doang, ada kacanya, gue bisa ngeliat nih penyiar siaran gitu. Tapi gue masih rekaman doang aja gitu, karena dianggap belum layak lah gitu. Dari satu angkatan tuh ada satu yang udah mulai masuk, ada satu yang mulai masuk, gue udah yang ya udahlah gitu, underdog kali ya zaman itu. Itu ada satu cerita di mana kalau lo siaran salah atau nggak sesuai, itu Mukas tuh katanya cuma di kaca nih, kaca kan biasanya ruangan studio tuh kelihatan gitu dari luar. Dia cuma gedor-gedor kacanya gini, tok gitu, terus dia waduh gitu. Dan lo tahu pasti di dalam itu penyiarnya pasti udah mulai gregetin. Mukas nggak perlu ngomong gitu, jadi cuma yang gedor-gedor kaca, atau dia cuma bilang buka pintu ruang siaran, sih cuma bilang mau ngapa lo gitu. Gitulah. Nah yang unik dari pengalaman gue adalah
hari pertama gue siaran di sebuah Sabtu pagi, biasanya kalau penyiar baru tuh ditaruhnya di Sabtu pagi atau Minggu pagi, yang nggak ada pendengarnya gitu. Maksudnya yang jumlah pendengarnya dikit gitu. Iya, iya. Entah kenapa hari itu gue ngelihat Mukas ada di lantai 8 Sarina. Jadi buat gue itu cukup siksaan lah. Meskipun dia nggak boleh dibilang nggak nengok gue gitu. Tapi gue tahu sekelebat dia ada di Sarina. Itu mungkin ya apa ya boleh dibilang cerita-cerita di awal karir gue lah sebagai penyiar radio. Waktu latihan tuh berapa bulan sampai akhirnya siaran? Kalau nggak salah, gue hampir menuju ke 3 bulan, jadi 2 bulanan gitu. Jadi emang sesinya tuh kayak ada sesi kelas untuk latihan suara, ya mungkin Indra juga pernah ya latihan suara yang humming, terus Iya. kita latihan untuk bicara dengan 4 jari kalau ngomong A gitu, jadi emang A-nya tuh bulat gitu ya, terus belajar A, I, U, E, O yang sempurna gitu. Terus belajar nulis skrip karena penyiar itu mungkin kalau lo udah dengar yang dia udah yang mungkin udah terbiasa, ya again ya jam terbang ya, mungkin skrip nggak diperlukan. Tapi kalau awal-awal lo harus punya skrip yang penuh gitu. Jadi ketika 3 jam lo siaran itu skrip dari mulai lo pembukaan, kita dulu mengenal istilahnya kuadran gitu ya, 15 menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga, 15 menit keempat. Dalam 1 jam itu, satu kuadran itu biasanya kita 1 kali ngomong. Nah itu kita udah mempersiapkan bahannya, misalnya kita udah tahu nih, oh ntar lagunya mau lagu ini, misalnya nyanyinya Sheila on Seven gitu. Jadi gue udah cari ceritanya soal Sheila on Seven, menceritakan misalnya soal lagunya gitu. Itu kita latihan nulis, latihan scripting namanya. Terus udah gitu smiling voice. Si pendengar ini kan nggak ngelihat lo nih di radio, tapi lo harus membuat suara lo tuh nyaman gitu. Itu bahasanya mentor-mentor gue dulu gitu. Jadi lo harus humble, lo harus senyum gitu. Karena lo jadi temennya mereka gitu. Gitu. Nah, itu yang susah emang ngebangun. Pertama kita belajar baca skrip tanpa terasa baca, terus ngeluarin smiling voice, ngeluarin suara yang bulat. Ya itu ya kerjaan gue dulu ya zaman itu. Kan bikin rekaman mulu, dikasihlah 1 mentor gitu ya, kita ngerekam masih di kaset gitu. Ya itu kerjaan Alam masih jelek. Ini masih di kaset? No. Udah cukup lama berarti Ina ya? 2002. Oh iya. Gitu. Terus ya. Tunggu. Aku mau nanya dulu. Yang Sabtu pagi tadi. Ya. Apa yang terjadi di Sabtu pagi itu berarti? Ada Mukas di lantai 8. Terus siaran lo gimana? Siaran pertama lo gimana? Jadi pertama hari Sabtu itu cukup beruntung buat gue karena H-1-nya itu kru radio gue itu semuanya outing ke puncak. Jadi bos-bos yang biasanya dengerin siaran pertama itu lagi pada di puncak semua, lagi pada ya zaman itulah ya, maksudnya mabu-mabuan lah gitu. Lagi outing. Nah, ya apesnya gue kebagian siaran pagi itu, jadi nggak ada yang dengerin. Maksudnya di radio kecuali entah kenapa Mukas datang. Nah, buat gue sih ya kalau gue dengerin lagi, karena gue masih nyimpen tuh rekaman pertama gue siaran di tahun 2002 di tanggal 2 Oktober kalau nggak salah, sekitar itulah hari pertama di bulan itu kan. Nah itu ya kacur banget ya, maksudnya kalau lo nanya gimana nya masih kelihatan baca, kenalin alat lu ini mungkin gue ngasih betapa kompleksnya jadi penyiar, mungkin yang orang mikir cuma ngomong doang gitu ya. Kita kan menguasain alat, jadi ada mixer, ada kalau zaman gue tuh
udah mulai computerized tapi masih dibantu dengan CD gitu. Jadi kita Hmm. masih nge-mixing antara komputer dan CD gitu. Hmm. Jadi dan mencoba bicara masuk ketika intro itu habis, ya ketika penyanyi udah mulai masuk, lo udah harus Ya, stop ya. gitu kan. Jadi Ya, lo ya, harus ya, ya. mengukur gimana lo Timing ya. supaya meng-closing omongan itu pada saat intronya misalnya Betul. cuman 10 second lah gitu. Hmm. Kalau zaman-zaman sekarang nih, ini gue ngasih clue aja di belakangnya. Misalnya zaman sekarang tuh kita udah di komputer udah kelihatan nih intronya 10 second. Jadi pas lo ngeklik lo udah tahu ini. Tapi kalau zaman dulu tuh nggak ada keterangan itu. Lo ngira-ngira aja dalam kepala lo gitu. Supaya kita nggak nabrak. Kalau lo nabrak, ya itu udah buat penyiar tuh kayaknya udah nggak lulus lah gitu. Maksudnya bukan nggak lulus, artinya udah Nggak banget gitu ya. gitu. Em, gue kayaknya banyak nabraknya, Ndra, kalau zaman-zaman hari pertama itu. Gitu. Berapa jam sih, No? Yang hari Sabtu tuh lo siaran berapa jam? 3 jam. Oh, lumayan, lumayan. Jadi Itu dari jam sendiri. 6 sampai jam 9. Sorry, jam 7 sampai jam 10. Sendiri. Wow. Sendiri, operate sendiri, apa namanya, ya Lagunya milih itu. sendiri juga? Atau udah Ya, kalau ditentuin? lagu udah ada Ada listnya. music director ya. Ada music director yang dia nentuin dalam 1 minggu itu lagu-lagu apa yang keluar. Terus, sama satu mungkin yang menarik adalah ya gue siapalah gue hari itu ya, maksudnya ada Mukas di situ itu emang itu mempengaruhi gue gitu, mempengaruhi mood gue, nggak boleh salah, nggak boleh ini, apalagi ya ada probation 3 bulan gitu kan, jadi hidup lo tuh masih yang pasti gue mau bilang ini gue udah harus 3 bulan latihan nih tiap malam, nggak tiap malam sih, mungkin seminggu 2 kali lah ke Saring. Rumah gue kan di BSD jadi lumayan jauh tuh. Terus biasanya kita tuh baru bisa latihan pakai mixer di sana kan di atas jam 10, Ndra. Jadi 10 sampai jam 12 pulang, gagal. Misalnya gagal tuh rekamannya jelek, diulang lagi minggu berikutnya nggak lolos lagi gitu. Jadi kanan ditambah dengan teman-teman lo, angkatan lo udah mulai masuk gitu ya. Terus udah masuk pun masih ada probation 3 bulan gitu. Jadi itu yang gue hadapin gitu. Ngejar 3 bulan ya, gue mungkin kalau boleh jujur gue borderless dulu. Maksudnya itu tadi kayak lulusnya borderless. Jadi ya nggak istimewa banget gitu, tapi masih bisa lah diterima gitu. Ya ended up-nya akhirnya gue ternyata 7 tahun di sana. Oh, Lumayan. 7 tahun, ya. Nah, pastinya selama 7 tahun menjadi penyiar radio, kan tadi Ono bilang waktu zaman sekolah, di perjalanan mau ke sekolah, dia dengerin para penyiar, terus dia membuat personifikasi tentang orang-orang itu berdasarkan suaranya. Nah, Ya. pastinya dia juga untuk para pendengar radio yang dengerin Ono punya personifikasi bagaimana sih seorang Ariono ini gitu kan. Nah, Ya. kita lanjutin di segmen berikutnya. Ono, seperti yang sebelumnya tadi aku bilang, personifikasi seorang penyiar di pikiran pendengar radio hanya berdasarkan suara. Nah, pengalaman selama 7 tahun nyiar berarti punya fans pastinya dong. Alhamdulillah ada. Nah, terus jadi kalau itu lumayan. Benefit lah ya, atau apa hal-hal menarik sebagai seorang penyiar radio kalau menurut Ono apa? Ya itu pertama kita punya bukan fanbase sih, kok kayak BTS gitu ya fanbase. Tapi emang radio itu kan ada segmen-segmennya yuk. Jadi kalau kita ngomongin ada segmen yang anak muda gitu ya, Prambors, Trax FM atau yang sejenisnya gitu.
atau misalnya Hard Rock FM atau dulu Gen FM lah gitu. Biasanya itu kan tipe-tipe orang yang middle class gitu ya, mungkin SES-nya A dan B gitu. Jadi dia tuh suka dengar radio, tapi dia nggak punya kedekatan emosi. Sementara radio gue kerja itu dulu, radio itu segmennya C. Jadi yang kita sasar adalah orang-orang yang misalnya nih ya, kalau sekarang tuh kerjanya di department store atau di Indomaret atau Alfamart gitu. Jadi emang yang dia merasa bahwa penyiar itu gue waktu itu adalah sebagai temannya mereka. Nah, tadi lo bilang benefitnya apa sih? Kalau dari yang gue rasakan, pertama memang nama gue pada saat itu di pendengar, atau at least di pendengar ya, itu Nama lo siapa, No? nama gue ini Aryono Hadipuro. Jadi gue tuh ya, ini balik lagi soal nama, nanti gue ceritain deh, karena itu juga proses menemukan nama dan diajukan itu juga menarik sih sebenarnya. Nah, tadi balik ke benefit itu apa namanya, ya kita dikenal di luar. Yang kedua, gue mungkin nggak bisa meng-underestimate pendengar, karena pendengar lu tuh bisa dari mana aja. Even ketika gue masuk di perusahaan kita bersama ini di tahun 2012 ya, pindah ke Balikpapan. Tapi you know what, di tahun 2017 ada orang yang chat gue di kantor bilang bahwa dia pendengar gue di tahun itu gitu. Gue cukup kaget gitu, maksudnya udah lama gitu. Sono, gue dulu suka dengerin siaran lo gitu. Itu buat gue udah something gitu ya. Nah, ketiga, memang kita punya kekuatan untuk menyentuh banyak orang, menyentuh hati orang ketika mereka merasa sendirian. Nih misalnya kalau di segmen gue nih ya, orang yang ngekos gitu ya, yang keluarganya jauh, dia kerja di Jakarta gitu. Kehadiran penyiar radio itu menjadi teman buat mereka tiap malam tidur, atau ya even kayak mereka bermasalah, gue colek dikit dengan omongan gue yang mungkin buat gue, ya gue bisa dapat konten dari mana aja gitu kan. Tapi ini satu hal yang mungkin mengejutkan gue. Jadi gue pernah menerima sebuah paket gitu ya, dikirim ke radio. Itu ada satu orang yang ternyata nulis quotes apa yang gue omongin selama gue siaran. Wow. Gitu. Dan gue even nggak inget gitu apa yang gue omongin gitu. Tapi dia mengquote itu, dan dia berterima kasih sama gue karena ya apa ya, hadir di saat the lowest point-nya dia gitu ya. Itu yang mungkin ini sama ya. Kalau in general buat penyiar radio itu sebenarnya adalah ketika dia didengar orang, dikenal orang, untuk cari kerjaan tuh, terutama kalau memang yang masih di segmennya MC atau misalnya masuk ke dunia TV, itu lebih mudah lah gitu. Emang mungkin, nah ada yang mungkin bertanya, emang siaran radio tuh bisa nggak sih buat hidup gitu ya? Ya jujur gue bilang kalau di case gue enggak gitu, karena ini gue cerita terbuka aja, di tahun 2002 itu gaji pertama gue itu 26.000 gue terima di akhir bulan. Yang mungkin kalau dipikirin ya, apa namanya, gue bayar parkir di gedung Sarinah aja itu lebih dari itu gitu. Tapi karena 1 jamnya waktu itu diawali dari harga 7.500 di Jakarta di tahun 2002. Jadi emang nggak mungkin ya, nggak buat sebagian penyiar radio menggantungkan di radio saja tidak cukup. Makanya ya mereka cari job lain, MC atau mungkin masuk di TV jadi presenter. Kalau case gue ya, gue masih bekerja full time di perusahaan lain gitu, karena ini kan part time gitu ya, jadi lo bisa ngatur jadwal lo
apa siarannya malam. Zaman itu kan gue juga masih belum nikah gitu ya, sama weekend gitu. Gitu sih yuk. Berarti mungkin ya kalau kalau pekerjaan ini ya, aku bilangnya pekerjaan utamanya sebagai penyiar radio sebenarnya lebih ke sebagai jembatan kayak batu loncatan untuk menuju misalnya kayak MC of air atau event atau di company gitu kan, pasti bayarnya agak lumayan ya, biar dikenal gitu kan, untuk cari job-job lain gitu ya. Dia lebih ke maintain, mungkin itu radio adalah platform lo untuk membranding nama lo. Sehingga ketika lo punya pekerjaan lain yang memang membutuhkan nama besar lo gitu ya, misalnya untuk bisa diterima, itu radio bisa jadi jalan untuk menjaga supaya branding lo tetap kuat gitu di luar. Iya betul. Ya itu sih MC, penyiar TV gitu. Aku mau nanya yang tadi itu yang fans yang ngirim apa tadi quote-nya Ono tadi di tahun keberapa no? Di tahun keberapa tuh? Terlalu berapa tahun bekerja? Karena during perjalanan gue 7 tahun itu cukup banyak sih yang ngirim ya, dengan berbagai macam ya. Ada yang ngirim boneka, ada yang ngirim makanan gitu. Ada yang tiba-tiba datang gitu nggak? Ada. I love you. Nggak bilang I love you juga sih. Cuman ini nih yang juga unik dari radio gue itu ya, karena segmennya C itu ya. Mungkin yang berbeda dengan radio-radio tetangga yang sama-sama di lantai 8, segmennya AB gitu ya. Attachment yang tadi gue bilang lebih kuat. Itu kalau biasanya kita kan kalau ulang tahunnya radio itu selalu open house to you. Lantai 8 atau di Sarina di bawah tuh kita ya menghadirkan musisi, terus ya ada perayaan lah gitu. Nah di situ tuh biasanya momentum di mana pendengar ya itu ketemu sama kita, dan yang menarik adalah yang dikejar-kejar foto bareng, tanda tangan, itu tuh bukan cuma musisinya doang, tapi penyiarnya juga, karena buat mereka tuh ya di segmen ini nih emang ngelihat kita tuh kayak apa ya, mungkin artis gitu ya, kayak idolanya gitu ya, artis yang mungkin entah ya, mungkin buat mereka tuh terjangkau gitu. Kalau musisi kan ya dia dengerin lagunya gitu, buat mereka tuh terlalu jauh gitu kali. Sebenarnya kita kan cukup konsisten hadir tiap minggu gitu menyapa dia gitu. Jadi itulah kayaknya yang buat gue tadi yang lu bilang balik lagi, mungkin bukan benefit. Oh, satu lagi, gue lupa tadi mau ngomongin soal benefit. Bisa kenal, bisa berteman sama banyak musisi. Kalau di case gue itu. Tadi sorry, yang itu bagian itu kelupaan. Tapi balik lagi ke pertanyaannya Indra juga. Di tahun keberapa? Gue nggak inget persis ya. Tapi ingat gue itu udah gue yang udah cukup dikenal, karena biasanya siklusnya penyiar radio udah cukup diterima itu mungkin di atas setahun sih. Jadi ketika udah setahun dia udah, maksudnya kan ada nih ya sekarang zaman banyak penyiar radio yang basisnya udah artis, udah terkenal, dia ditaruh di radio untuk menjaga pendengar radio, mungkin fanbase-nya udah lebih banyak. Tapi kalau orang-orang yang semacam gue yang memulai karirnya dari radio, dari yang nggak dikenal jadi lumayan dikenal, itu ya di atas 1 tahun tuh biasanya udah bisa gain. Gain. Dulu akhirnya suruh pegang acara apa, no? Jadi kan tadinya mau acara berita ya, saya suruh baca berita gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang acara apa, program apa yang dipercayakan buat Aryono Hadipuro? Kalau yang berita itu selipan gitu, Ndra. Jadi di setiap segmen lah gitu. Dalam 1 jam itu di menit ke-30 kita bacain berita. Nah dulu gue lolosnya di bagian itu ya. Tadi lolos sedikit cerita di bagian awal. Jadi gue sempat sekali tes sebelum hari H gue 3 jam itu ya masuk ke studio hanya untuk bacain 1 menit bacain berita itu doang gitu. Itu keluar lagi gitu.
Balik lagi tadi ke pertanyaan lo, gue apa namanya, ada satu program yang namanya Senandung Cinta. Ini lagu-lagu slow, lagu-lagu yang menyayat-nyayat gitu. Nah, Indonesia semua ya, iRadio itu ya? Ya, karena ya itu iRadio itu dari Indonesia. Oke. Nah, di program itu gue cukup lama megang program itu, kayaknya 5 tahunan deh. Minggu sekali lebih? Minggu sekali, tiap Rabu malam kita 3 jam. 3 jam. Sebenarnya nggak ada segmen kayak curhat gitu, nggak. Tapi gue lebih ke dia coba nyolek-nyolek orang yang patah hati gitu, yang gitu-gitu. Kalau tuh mau nge-brief cerita ke lagunya kan sebenarnya. Iya. Bener. Atau ngebahas lagunya. Tentu. Bener. Dan banyak kan orang yang patah hati di luar sana gitu kan. Jadi mereka relate banget sama apa yang gue omongin. Oke. Aku lagi bayangin si Ono siaran gitu kan, Senandung Cinta gitu kan. Oke. Jadi selama 7 tahun jadi penyiar radio itu, programnya sempat ganti nggak? Ada beberapa program yang misalnya like totally beda dari yang Senandung Cinta, misalnya jadi ada cerita misteri atau apa gitu nggak? Ya sebenarnya kan penyiar tuh ditaruh di karakter yang cocok dengan karakternya dia gitu ya. Gue jelas dulu di program siaran gue tuh ada yang segmennya rock gitu, nggak masuk lah di gue. Gue bukan anak rock banget gitu. Atau ada yang programnya bola gitu, juga bukan masuk di gue nggak anak bola banget gitu. Jadi emang itu yang emang kayaknya program itu udah cocok lah gitu dengan karakter gue yang nggak cobaan ini atau nggak yang pemalu ini gitu. Sama satu lagi itu sebenarnya yang biasanya ini gue kayak jadi pemeran pengganti. Jadi kalau di radio itu segmen yang paling utama prime time itu kan kalau di Jakarta ya, itu pagi jam 6 sampai jam 10. Itu karena jam orang dengerin di mobil atau orang berangkat. Sama jam 4 sore sampai jam 8 malam untuk pada saat orang pulang kerja atau pulang kuliah gitu. Nah, gue tuh waktu itu sempat jadi ya pemain cadangan lah gitu untuk penyiar pagi yang kalau dia berhalangan. Nah, satu hal yang paling menarik menurut gue salah satunya adalah sebelum gue masuk di radio, gue kan juga dulu mendengarkan satu radio lain yang kalau dulu ada Prambors, ini ada segmen yang udah lebih mature lah gitu. Indra mungkin tahu female radio gitu ya. Nah, ada satu penyiar yang gue suka banget di situ. Gue ngefans banget sama penyiar ini, namanya Putri Suhendro. Nggak tahu Yuhi atau Indra tahu atau enggak gitu. Nggak tahu. Sampai Putri itu dulu jebolan Prambors juga, Indra. Jadi dia dari Prambors ke female, terus gue dengerin dia di female, terus entah gimana jalan hidupnya dia masuk ke radio. Jadi ketika gue diminta gantiin pasangannya Putri untuk siaran sama Putri, buat gue tuh gue kayak ketemu fans gitu ya. Gue dulu pendengar, sekarang gue harus siaran sama dia gitu. Ya itu salah satu cerita-cerita menarik, atau sama halnya misalnya dengan ngewawancarain idola lo gitu ya. Itu wah, itu something yang mungkin nggak pernah bisa gue lupain. Tapi terima MC di luar juga nggak waktu itu? Iya, tapi sebenarnya mungkin ya terima, tapi gue nggak, karena gue kan juga kerja ya Yu ya, jadi emang gue nggak memfokuskan untuk ya banyak teman-teman yang mungkin memang fokusnya di radio dan MC gitu, jadi dia ladangnya atau rezekinya banyak gitu. Sementara gue ya sedapatnya aja gitu, makanya gue nggak terlalu ini. Plus, nah satu lagi, karena gue tuh sebenarnya introvert, jadi
buat gue nge-MC itu, aduh, PR. berat banget gitu. Berat banget. Tadi Ono cerita asal muasalnya kenal suka sama dunia radio itu karena waktu masih SD sering berangkat sekolah naik diantar gitu, terus harus dengerin radio gitu kan ya. Terus Ono juga bilang Ono ini sebenarnya aslinya orang introvert gitu, tapi kok akhirnya lu survive lah ya, 7 tahun nih lumayan lama gitu. Menurut Ono berarti sebenarnya bisa aja ya seorang introvert jadi penyiar radio, itu make sense nggak menurutmu? Pertama mungkin tadi cerita kalau pas terakhir gitu ya, MC buat gue berat gitu, karena kayaknya karakter extrovert yang lebih tepat untuk nge-MC gitu. Di dunia radio itu kan yang keluar adalah suara lo gitu. Jadi seorang introvert tuh masih bisa berlindung lah gitu ya di balik platform itu. Ya gue juga memang mengakui bahwa ketika mencemplungkan diri ke dunia radio, ternyata banyak karakter-karakter introvert gue yang harus gue kikis pelan-pelan gitu. Tapi maksudnya gini, lo bisa menjadi penyiar yang punya karakter sendiri gitu. Kalau kita lihat memang secara umum ya, kita lihat bahwa penyiar radio itu kan umumnya ekstrovert, dia sangat fun, dia sangat apa ya, talkative gitu ya, nyablak gitu ya. Outspoken, nyablak ya benar, talkative gitu. Tapi ternyata orang-orang pendiam introvert yang kayak gue, ya contohnya gue ya, ternyata bisa survive gitu. Pertama ya karena mungkin ini gue cuma menganalisa diri gue sendiri, karena gue nggak langsung menghadapi orang di luar sana gitu, berdiri di balik radio. Terus yang kedua memang ya itu jadi sebenarnya buat gue radio mengajarkan gue untuk apa ya, mempersonifikasi karakter gue itu bisa ternyata diterima oleh orang gitu. Ya simply buktinya ya tapi gini, karena kalau lo memainkan peran sebagai seorang penyiar radio, itu jangan memainkan peran lo ngomong sama banyak orang, tapi lo ngomong sama satu orang aja, Indra, sama Yuyu. Oh, oke. Lo jangan membayangkan yang dengerin lo tuh banyak, tapi bayangin satu orang aja. Jadi lo kayak cerita ngomong sama temen lo gini. Kayak sekarang gue ngomong sama lo ya, cuman bertiga gitu. Itu yang membuat kehadiran lo tuh akan diterima banget sama pendengar lo. Itu yang salah satu yang mungkin gue pelajari dari radio. Karena kalau lo ngomong mungkin kalau sekarang nih misalnya para YouTuber atau selebgram tuh hi guys gitu, kan jadi kayak ngomongnya ke semua orang gitu. Ya yang lo sentuh tuh nggak ada gitu. Sementara kalau lo ya radio punya keunggulan itu karena dia memainkan suara. Jadi di gue sendiri ketika siaran tuh membayangkan ya yang dengerin gue tuh cuma satu gitu. Tapi feedbacknya tuh jadi tetap banyak gitu. Walaupun ya ketika yang diajak ngobrol cuma satu, ya introvert gue masih tetap ada gitu. Iya. Lu bisa ngebayangin gitu ya. Sementara kalau MC keluar di mana di publik gitu, itu kan ya lu harus punya kekuatan emosi nih. Kalau orang introvert keluar ke sana tuh effortnya tuh luar biasa gitu. Diri lo untuk mendobrak diri lo bisa itu. Jadi itu tips ya, sebenarnya itu sebuah tips yang membantu pribadi introvert buat jadi penyiar radio yang baik gitu di saat one shot gitu ya. Caranya adalah bayangin aja kamu sama satu orang, kita terbantu, pendengar pun jadi merasa lebih intimate sama kita gitu kurang lebih ya. Benar. Ya itu pun ya mungkin karena
ketika misalnya gue siaran dengan karakter itu yang membuat kayaknya yang membentuk gue lah masih sekarang ya. Yuyu tahu gue, Indra tahu gue, mungkin gue bukan orang yang banyak ngobrol gitu sama orang, tapi kalau udah bisa dikulik nih kayak hari ini nih, gue bisa cerita banyak nih sebenarnya. Gitu. Iya. Tapi apa namanya ya, ini ibaratnya kalau misalnya ini kita ngomongin karakter introvert gitu, kalau di sebuah party itu ya pasti biasanya akan ada di ujung dulu gitu, nunggu diajakin ngobrol sama orang berdua, nanti mungkin dia baru bisa mingle, dia nggak akan bisa langsung masuk langsung mencairkan suasana gitu. Iya. Jadi karakter yang mungkin gue bisa lihat di Yuyo atau Indra masih ada lah gitu, karakter itu. Ame gue mah, hai gitu kan. Tapi ini bagus ya, maksudku gini, maksud seperti yang tadi Ono bilang tadi ya, ternyata penyiar radio itu nggak semuanya itu ekstrovert gitu kan. Jadi kayak misalnya ada teman-teman atau siapapun yang merasa introvert tapi suaranya radiogenik kayak Bung Ono ini, berarti tetap bisa gitu, nggak harus cablak kayak ini kan. Tetangga kita ini kan. Ini banyak terjadi ketika apa namanya pendengar itu ketemu langsung sama gue gitu. Jadi ketika ketemu kan ya gue juga masih kayak gini ya gitu, apalagi baru ketemu gitu, gue nggak banyak omong gitu. Terus Mas Ono ngomong dong gitu. Gitu. Atau misalnya contohnya juga, misalnya kalau ini cerita dibalik juga, kalau misalnya kita mewawancarai seseorang gitu, di studio, kalau yang nyablak pas off air gitu, begitu dia selesai mic-nya ditutup gitu, mungkin masih bisa ngobrol gitu. Ada banyak cerita yang gue dengar, beberapa orang mungkin mengeluh ya, entah mereka juga ngeluhin soal gue ya, karena gue juga beberapa kali menginterview gitu. Itu begitu tutup mic, kadang-kadang gue juga ngomong apa ya? Dia gitu. Iya. Nggak bisa basa-basi ya. Ya, gitu. Jadi ya itu terjadi karena banyak persepsi orang ketika di radio personality itu, wah dia banyak ngomong, terus dia kayaknya bisa nih diajak ngobrol seru atau dia bisa dicurhatin gitu. Cuman kalau di luar radio tuh kadang-kadang ketemu, Mas mau curhat dong, curhat apa ya gitu. Mereka lihat gue jadi pribadi yang jutek gitu. Ya begitulah suka dukanya. Iya. Ono ini kalau menurut aku itu timbre suaranya itu mirip ini Mayong Suryo Laksono, ya nggak sih? Suaminya Nurul Arifin. Dia penyiar juga kan? Iya kayaknya. Kayaknya sempat penyiar dan timbrenya di situ gitu kalau nggak salah ya. Dan Mas Mayong sih, Mas Mayong itu kan juga orangnya pendiam ala Aryono Hadipuro ini gitu. Tapi itu tadi lagi-lagi membuktikan bahwa dunia penyiar radio, kepenyiar radioan itu bukan milik ekstrovert semata. Tapi yang introvert pun seperti yang Ono bilang bisa menemukan gayanya sendiri, bisa menemukan fans-fansnya sendiri, bisa menemukan acara-acara yang cocok buat dia gitu kan. Jadi ya oke lah. Ono, walaupun nggak ketemu dengan audiens langsung karena berlindung dari balik radio, tapi yang pasti dengan punya penggemar dan macam-macam itu, pastinya adalah suara Ono ini adalah dia suara jenik, hanya enak didengar gitu kan. Seperti Mas Mayong, Pak De Mayong ya. Nah, sekarang kan setahu gue ya, lu kan udah nggak jadi penyiar radio kan. Nah, ya, jadi what about life untuk saat ini? Iya, ya lo tau lah, gue di kantor kita yang kemarin gitu ya, bukan kantor gue yang sekarang gitu. Itu untungnya gue masih bergerak di bidang komunikasi gitu ya. Jadi emang karir gue tuh mulai dari ya radio itu mungkin memang jadi
hal pertama gue masuk ke dalam sebuah dunia industri pekerjaan tuh emang itu radio yang pertama. Terus kehidupan karir gue emang nggak jauh-jauh dari seorang public relation, communicator yang kayak gitu-gitu lah. Tapi ya memang gue masih ada passionate dalam memonetisasi, nggak monetisasi, tapi lebih ke menggunakan suara gue gitu. Karena mungkin itu ya ada passion itu. Jadi pertama beberapa kali gue masih memang mengisi VO, salah satunya ya company profile di perusahaan migas yang ada di Blok Makam itu ya. Itu salah satu legacy gue lah gitu, ngisi VO di sana. Terus yang terbaru kemarin adalah perusahaan yang baru saja alih kelola. Itu alhamdulillah rezeki VO video profile juga gue bisa berkontribusi di situ. Itu juga unik karena sebelumnya udah diisi sama seorang narator, tapi ternyata si kliennya nggak cocok gitu dengan itu. Jadilah ya, wah yang dulu yang punya itu bagus tuh gitu, udah pakai dia aja gitu. Akhirnya ya udahlah, jadi rezeki gue untuk bisa berkontribusi dan masih bisa ini. Selain itu juga memang ya gue sih salut sama kalian berdua ya untuk menjaga konsistensi itu berat gitu. Karena aku sama Tiara itu mencoba mendokumentasikan sebenarnya itu lebih ke melalui podcast, karena ya masih lah ya, kalau podcast itu kan masih hanya suara. Dan sekarang tuh podcast tuh mudah gitu, karena coba pakai handphone kita bisa ngobrol, terus kita ini lebih ke cita-citanya tuh kami pengen mendokumentasikan perjalanan cerita-cerita yang kami jalanin, termasuk juga menceritakan soal perkembangannya anak-anak gitu, supaya nanti ketika mereka cita-citanya nih kalau mereka udah gede gitu, mereka bisa dengerin nih obrolan bapak ibunya yang mungkin mereka waktu kecil nggak paham nih, kenapa sih gue dulu nggak boleh ini nggak boleh itu gitu kan. Cuman emang ya challenge-nya adalah konsistensi, itulah itu juga sih buat kami berdua, karena kita udah punya podcast, udah ada 5 cerita, tapi kemarin mungkin sibuk pindahan. Spotify nih ya? Nah, ada di Spotify, ada di di Apple Podcast juga. Jadi apa namanya kok? Ya lu nanya sama gue juga jadi lupa. Udah lama nggak siaran. Udah lama nggak. Ini kalau ada Mukas langsung gini. Oh iya, Mukas. Mukasnya sekarang ada di rumah. Tapi mungkin nanti itu di caption aja ya. Oh iya. Kalau ya. Iya. Nah, itu juga mengobati kerinduan gue untuk berkontribusi lah gitu, bersiaran. Nah, satu lagi yang juga masih jalan beberapa adalah beberapa teman yang masih ngajakin gue untuk sharing lebih ke bagaimana mengutilisasi suara, membentuk karakter yang kayak gitu-gitu. Karena ternyata di anak-anak muda sekarang itu masih banyak yang cukup tertarik dengan profesi, dia tidak fokus di radio sih, tapi menjadi seorang narator atau sebagai seorang VO gitu. Nah, ini sih lebih ke jalur pertemanan. Gue mungkin belum terlalu serius untuk hal ini. Tapi gue lebih ke sharing pengalaman gue, gimana kita memahami sebuah skrip. Karena ya kalau lo udah oke lah, suara lo bagus gitu ya, suara lo bagus, kemudian artikulasi lo juga keren gitu,
Tapi kalau lo nggak bisa memahami esensi dari ya spirit misalnya ya, dari naskah yang lo baca, itu juga nggak akan kena gitu. Gitu sih. Iya, benar-benar. Bentar, sebelum ditutup nanti sama Yuyu nih. Tapi aku ngeliatnya gini, orang bilang first love itu never dies, ya. Nah, dari pengalaman obrolanku sama Yuyu, sama teman-temanku, sama Ono juga nih akhirnya, kayaknya itu somehow bener ya. Maksudku, bagaimanapun kan dunia radio, dunia voice over, dunia komunikasi ini adalah first love-nya Ono dong ya. Ya kan? Maksudnya ya itu genuine interest-nya Ono gitu. Dan ternyata sampai sekarang pun balik-baliknya kan ke situ juga gitu. Kerjanya juga tetap di komunikasi, pas di komunikasi dapat job voice over, ternyata harus ngajarin orang untuk membentuk suara, ujung-ujungnya ke situ gitu. Jadi memang genuine interest itu akan membawa kita kembali ke asal gitu, ke kesukaan kita gitu. Itu Sepakat. yang terjadi di Ono kayak. Sepakat. Ya, tanpa lo sadari ya, ketika lo ya gue tau lah ya, misalnya kita fokus dengan hal yang kita sukai gitu, dan mungkin kalau sekarang eranya memang lo konsisten membranding spesialisasi lo di bidang itu gitu, ya orang akan mengapresiasi lo di bidang itu gitu. Ataupun kalau gue sih percaya bahwa ketika lo memang mencintai apapun lah ya, profesi atau hobi lo gitu, ini kayak ini kalau di pengalaman gue, rezeki lo tuh nggak jauh-jauh dari hal itu gitu, karena orang punya trust terhadap lo atas apa yang lo delivered gitu. Deliverable-nya tuh orang tahu bahwa oh, dengan dia tuh gue yakin pesan yang ingin ini kalau di konteksnya gue ya, pesan yang ingin gue sampaikan tuh akan bisa tercapai gitu. Kali ini ngomongin di bidang komunikasi, makanya ya gue mungkin bersyukur pengalaman gue 2002 tuh berarti berapa tahun yang lalu ya, mungkin 19 tahun yang lalu, udah lama banget tuh, memberanikan diri masuk ke dunia radio. Ya pengalaman yang ngetik surat lamaran itu ternyata Indian, walaupun gue sekarang mungkin udah nggak di dunia radio, tapi emang yang nggak jauh-jauh, bener yang kata lo, ya itu memang nggak terbangun dalam mungkin 1-2 tahun ya, butuh kekuatan dalam diri lo untuk bisa bertahan sampai akhirnya lo akan bisa menerima feedback atau apresiasi dari orang, atau at least lo bisa mengapresiasi diri lo sendiri. Wah, keren ya. Ditutup dengan duet manis antara Indra dan Ono. Udah kan? Ya nggak apa-apa. Tapi nih ya, aku kan Ono ini, aku tuh nggak pernah dengar Ono nyiar radio soalnya, ya kan. Okay. Jadi untuk closing kali ini, gue minta lu yang closing. Sebelumnya kirain dia dulu ya Ono, banget nih. Ayo kita lanjut aja langsung nih. Atau dia nggak ini pura-pura siaran senandung cinta aja, nggak ya? Oh ya boleh juga sih, tapi sambil closing gitu, closing siaran senandung cinta, tapi senandung cinta ganti berbagi cerita. Mirip. Rhyming. Aduh, ini mendadak, nih gue kayak dituntut untuk teman-teman. Sudah 1 jam kita ngobrol, sharing. Saya yakin banyak hal yang bisa kita tangkap dari obrolan kita di malam hari ini. Apapun yang kita ceritakan, semuanya akan tergantung dari bagaimana teman-teman menerimanya. Kalau teman-teman menganggap ini sebuah inspirasi, kita bertiga akan senang banget. Tapi kalau ini akan menjadi sebuah cerita yang ingin dibagi, jangan lupa
untuk selalu menantikan kehadiran dari berbagi cerita setiap minggunya. Saatnya saya, Haryono Hadipuro, Yudita Syarani, dan Indra Soeharto pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao. Waduh, merinding kayak dengar beneran. Ini yang bikin kisah romantis sama misteri sih ya. Sekitar situ lah. Iya. Oke, kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya nggak cocok deh closing itu buat acara berbagi cerita. Gak apa-apa. Teman-teman, closingnya yang tadi itu saya udah nggak closing lagi. Thank you, Ono. Bye-bye. Thank you, dadah. Thank you.